Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Novi Triana dengan nomor induk mahasiswa 8566 30541 semester 6 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ Palembang. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD modul 7 optik tentang lensa cembung dan lensa cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada centong sayur sebagai pengganti cermin cekung, cermin cembung, alat tulis, penggaris, lilin, tabir layar, dan tabel pengamatan. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada tepinya dan bersifat mengumpulkan cahaya. Pertama, kita menempatkan lilin pada jarak tertentu dari lensa, kemudian layar digeser hingga bayangan tampak jelas. Setiap kali bayangan terbentuk, kita mencatat jarak benda dan jarak bayangan. Dari hasil pengamatan, kita memperoleh beberapa sifat bayangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketika benda berada jauh dari lensa, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika benda didekatkan ke lensa, bayangan menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan ketika benda berada lebih dekat dari titik fokus lensa, bayangan yang tampak berubah menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Langkah pertama, saya menyalakan lilin dan mengatur jarak antara lilin dan cermin. Untuk percobaan ini, jarak antara cermin dan lilin adalah 5 cm. Kemudian saya akan mengatur layar sampai bayangan terlihat jelas dan juga tajam. Saya arahkan layar ke belakang dan ke depan sampai menemukan titik fokus bayangan yang paling jelas. Setelah saya geser beberapa kali, di sini saya telah menemukan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Hasil yang kita dapatkan dari percobaan menggunakan cermin cembung yaitu saat jarak benda 10 cm, bayangannya berada di 35 cm. Saat jarak benda 15 cm, bayangannya 20 cm. Saat jarak benda berada pada 20 cm, jarak bayangannya 17 cm. Dan saat jarak benda 25 cm, bayangannya menjadi 14 cm. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya dan berfungsi menyebarkan cahaya atau divergen. Langkah yang sama seperti tadi, kita meletakkan benda di depan cermin, kemudian amati bayangan yang terbentuk di layar sambil mencatat jaraknya. Hasil percobaan dari cermin cekung adalah yang pertama, jika benda diletakkan jauh dari cermin, bayangan yang muncul adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika benda berada di jari-jari kelengkungan cermin, bayangan menjadi nyata, terbalik, dan sama besar. Jika bayangan berada di antara cermin dan titik fokus, bayangan berubah menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu menggunakan cermin cekung yang kita buat menggunakan centong sayur. Nah, centong sayur yang melengkung ke dalam bisa berfungsi sebagai cermin cekung. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita letakkan benda di depan centong sayur, ukur jarak benda, kemudian geser layar sampai bayangan terlihat dengan jelas, lalu kita catat jarak bayangannya. Nah, di sini hasil dari pengukuran yaitu pada jarak benda 10 cm menghasilkan bayangan pada jarak 60 cm, jarak benda 15 cm menghasilkan bayangan 40 cm, jarak benda 20 cm menghasilkan bayangan 30 cm, dan jarak benda 25 cm menghasilkan bayangan 25 cm.
Nah, dari percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata yang bisa ditangkap oleh layar, sedangkan sifat bayangannya pada cermin cekung yaitu nyata, terbalik, dan ukurannya bisa berubah-ubah sesuai dengan jarak benda. Sekian video praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.